Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat holistik. Banyak pertanyaan kepada kita tentang apa sih sebenarnya pengobatan holistik itu, apa perbedaannya dengan pengobatan yang lain. Secara prinsip, pengobatan holistik itu yang pertama yang harus Anda pahami sebelum kita bicara tentang masalah sakit seseorang, maka kita harus mengenal manusia itu dulu. Jadi tidak mungkin kita mengetahui penyakit seseorang tanpa kita mengetahui manusia itu sendiri, bagaimana manusia itu dilahirkan. Jadi yang perlu Anda pahami, yang pertama, manusia itu dilahirkan dengan dua, satu ruh dan jasad. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisah, antara ruh dan jasad nggak bisa dipisah. Jadi harus jadi satu. Kalau ada jasad tanpa ruh, namanya mayat. Tapi kalau ada ruh tanpa jasad, ya bukan manusia. Ini yang perlu dipahami yang pertama, itu harus dipahami yang pertama. Kedua, ruh itu berasal dari atas, dari langit, kemudian turun ke bumi untuk masuk kepada jasad manusia, dan nanti dia akan kembali ke atas. Tidak mungkin dia ada di bumi selamanya. Dia hanya sementara di bumi sepanjang jasad itu masih hidup, dalam arti kata seperti itu. Ya, berarti karena dia berasal dari langit, maka hukum-hukum yang berlaku atas ruh itu sendiri bukanlah hukum dunia. Maka dalam menjaga ruh itu sendiri dari sehat dan tidaknya kita, ruh kita, menjaganya dengan nasihat. Apa itu nasihat yang terbaik? Al-Quran dan Sunnah. Jadi tugas para ulama dan para ustadz adalah menyampaikan ayat-ayat Allah, kemudian menyampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan apa yang Rasulullah sudah ajarkan kepada kita untuk menjaga keimanan kita. Menjaga keimanan kita sebenarnya menjaga ruh kita, agar nanti ketika kembali, maka ruh itu selamat daripada azab Allah itu sendiri. Kemudian yang kedua, jasad yang Allah titipkan pada kita. Jadi jasad itu dilahirkan di awal itu dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Dan yang perlu Anda ketahui bahwa kalau jasad, kalau ruh tadi terikat pada hukum langit, maka jasad terikat kepada hukum dunia. Dan dunia itu tidak fana, dunia itu tidak kekal, dunia itu fana. Jadi tubuh kita secara fisik terikat kepada hukum-hukum yang ada di dunia dan tidak bisa kita membantahnya. Jadi kalau kita melanggar daripada hukum-hukum dunia, maka muncullah sakit. Contoh dari hukum dunia itu sendiri, kita makan tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan akan penuh. Hukum dunia itu penuh. Kalau di akhirat nanti di surga, kelak kita makan seberapapun tidak ada rasa kenyang, tidak ada rasa buang air besar, buang air kecil, tidak ada. Nggak ada hukum itu berlaku di sana. Tapi di dunia itu berlaku. Jadi ketika Anda makan terlalu kenyang, tidak ada proses pembuangan, maka terjadilah sakit. Ketika Anda kurang makan, sehingga tubuh tidak cukup mendapatkan asupan untuk menjaga organ-organ yang ada dan untuk bergerak, untuk memberi tenaga kepada kita, maka jadilah sakit. Jadi sakit itu di dunia itu karena terikat, karena ikatan kita kepada hukum-hukum yang ada di dunia itu. Jadi kalau kita melanggar sunatullah, maka kita melanggar hukum alam, maka yang terjadi kita akan menjadi sakit. Itu yang pertama yang harus Anda pahami. Itu yang kedua, di dalam jasad ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu organ dalam, yang kedua organ gerak kita. Jadi organ gerak kita, organ dalam itu dia bergerak tanpa tanpa perintah kita.
Jadi Allah sudah membuat organ dalam kita otomatis bergerak. Jantung bergerak, sistem cerna bergerak. Setiap saat paru bergerak tanpa perintah kita, tanpa kesadaran kita untuk memerintahnya untuk bergerak. Sehingga apa? Tugas kita ketika organ itu sudah bergerak tanpa kita perintah, tugas kita adalah menjaganya, memeliharanya supaya tidak menjadi sakit. Jadi makan secukupnya, minum secukupnya, tidak berlebih, tidak kurang, standar-standar yang bisa menjaga kesehatan tubuh nanti akan menjadikan tubuh kita sehat. Itu cara kita memeliharanya. Maka ketika kita diperintahkan makan yang halal dan thayyib, halal itu terikat pada ruh kita. Jadi keimanan kita terikat kepada kaitannya dengan hukum langit. Tapi kalau thayyib akan terkait kepada hukum dunia. Thayyib itu apa? Cara mencampurnya yang benar, memilih makanan yang baik, terbaik, kemudian cara mencampurnya, cara masaknya dan sebagainya itu nanti terkait dengan hukum yang di dunia berkait dengan tubuh manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, organ gerak kita. Jadi ada tangan, kaki, kemudian leher, tulang belakang, kemudian lutut, semuanya itu adalah organ gerak yang tidak bisa bergerak tanpa kita perintahkan. Jadi tugas kita adalah memerintahkannya untuk bergerak. Maka penyakit orang zaman dahulu adalah mereka terlalu banyak gerak karena bekerja secara fisik lebih banyak, kemudian makanannya agak kurang, maka penyakitnya hanya sekedar rematik dan sebagainya. Organ dalam hampir dikatakan jarang yang sakit secara spesifik lah, tidak seperti hari ini. Tapi ketika hari ini orang banyak bekerja sambil duduk, maka yang sakit adalah organ gerak ini. Organ gerak jarang difungsikan sehingga menjadikan manusia itu menjadi sakit. Nah, ini yang menjadikan banyak sekali penyakit yang zaman dahulu hanya pada orang kaya. Contoh lagi ya, orang zaman dahulu yang sakit diabetes, sakit stroke, sakit kolesterol, terus diabetes, stroke, kolesterol, hipertensi, hampir sebagian besar itu orang-orang kaya. Karena mereka banyak makan, terus geraknya jarang, hanya memerintah kepada seseorang. Sehingga pegawai-pegawai banyak yang sehat, dan penyakitnya paling rematik. Jamu-jamu paling digunakan jamu untuk memelihara peredaran darah dan menguatkan urat otot sehabis dia lelah bekerja. Nah, makan mereka tidak sepenuhnya makan sampai kenyang. Kenapa? Terbatasi lah dengan kondisi yang ada. Justru yang namanya penyakit-penyakit yang kita sebut tadi jarang terjadi. Tetapi pada hari ini entah orang kaya, entah orang miskin, semuanya kena penyakit yang sama. Kenapa? Karena orang kaya zaman dulu jarang bergerak, tinggal memerintah. Sekarang orang kaya dan orang miskin sekarang jarang bergerak. Kalau pergi kemana tidak nyepeda, tidak jalan kaki, sudah pakai motor, sudah pakai mobil, sudah pakai kendaraan, dia hanya duduk sampai di tempat. Jalan hanya sedikit dan sebagainya. Itu yang menyebabkan sekarang orang cenderung menjadi sakit. Terus pola makannya sekarang orang kaya, orang miskin semuanya bisa makan dengan cukup, dengan kenyang, walaupun kualitasnya yang berbeda. Sehingga penyakit yang ditimbulkan sama dengan problem yang sedikit berbeda, tapi prinsipnya sama. Yaitu sama-sama diabetes, sama-sama kolesterol, sama-sama stroke, dan sama-sama hipertensi. Cuma nanti polanya beda. Karena yang satu makannya kualitasnya bagus, satu makannya jelek. Tapi sama-sama kenyangnya, sehingga menimbulkan beban di dalam tubuh ini menjadi berat. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi sakit itu, kalau kita bicara tentang sakit, ya kita bicara manusia. Bagaimana Allah menciptakan itu, bagaimana Allah memeliharanya. Jadi kalau kita melanggar ketentuan hukum-hukum pemeliharaan yang sudah Allah tentukan, maka tubuh kita menjadi sakit. Karena Allah tidak mendolimi hambanya, kecuali hambanya mendolimi diri sendiri. Insya Allah itu yang bisa sampaikan untuk tahap yang awalan ini. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.